merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri seperti kapang dan kamit untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Analisis kadar air dalam bahan pangan sangat penting dilakukan, baik pada bahan pangan kering maupun pada bahan pangan segar. Pada bahan pangan kering, kadar air yang sering dihubungkan dengan indeks kestabilan, khususnya saat penyimpanan. Bahan pangan kering menjadi awet karena kadar airnya dikurangi sampai batas tertentu. Berdasarkan SMI 0128911992, analisis kadar air dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode oven dan metode destilasi. Kedua metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda, yakni pada prinsip metode oven adalah dengan kehilangan bobot pada pemanasan 105 derajat Celcius dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada sampel. Sedangkan prinsip pada metode destilasi adalah dengan cara pemisahan air dengan pelarut organik. Pada penelitian ini digunakan metode oven. Selanjutnya itu metode analisis kadar air. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan. Setiap bahan bila diletakkan dalam udara terbuka, kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya. Kadar air bahan ini disebut dengan penentuan kadar air seimbang. Penentuan kadar air dalam bahan dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu dengan metode pengeringan atau termogrametri, metode destilasi atau termogrametri, metode kemis, metode krisis, dan metode khususnya misalnya dengan krematografi nuklir, metode magnetic resonance. Penentuan kadar air dengan misalnya dengan metode oven dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan bantuan panas yang disebut proses pengeringan. Analisis kadar air dengan metode oven didasarkan atas berat yang hilang. Oleh karena itu, sampel seharusnya mempunyai kestabilan panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen akan bahas, yaitu analisis kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik udara, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Bahan-bahan organik dalam proses sistem pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganik ini tidak, karena faktor itu disebut sebagai kadar abu. Abu merupakan residu anorganik dari hasil pengabuan. Kadar abu ditentukan dengan cara mengukur residu setelah sampel dioksidasi pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius dan mengalami volatilisasi. Untuk pengabuan yang sempurna yang dilakukan sampai warna sampel menjadi seragam dan berwarna abu-abu sampai putih, serta bebas dari sisa sampel yang tidak terbakar. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta dijadikan parameter nilai gizi bahan pangan. Jumlah sampel yang akan diabukan tergantung pada kadar bahannya. Dalam hal ini kandungan abunya dan kadar air bahannya. Analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering dilakukan dengan cara mendestruksi komponen organik sampel dengan suhu tinggi di dalam suatu tanur pengabuan atau furnace tanpa terjadi nyala api sampai berbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat konstan tercapai. Oksigen yang terdapat di dalam